Shalom semua, apa kabar Anda hari ini? Wah, lama sudah saya tidak dapat bersama-sama dengan kamu kan? Oke, memang sudah sedia maklum bahwa saya sekarang ini berada di Surabaya dan tidak dapat bersama dengan kamu dalam beberapa waktu ini. Namun, saya sangat bersyukur karena masih boleh bisa berkongsi sesuatu dengan Anda pada pagi hari ini. Apapun, selamat pagi untuk kita semua. Oke, welcome home. Selamat datang bagi Anda yang baru bersama dengan kami. Kalau ada, ya shalom. Terima kasih karena Anda bersama dengan kami pada pagi hari ini. Bagi keluarga Bol yang ada bersama, terima kasih karena Anda meluangkan waktu untuk bersama beribadah pada pagi hari ini. Oke, nah apa yang saya ingin kongsikan hari ini mungkin sesuatu yang sering kali kita dengar, atau mungkin sudah dikotbahkan atau kamu pernah dengar ini berkali-kali. Namun hari ini saya ingin kongsikan hal ini karena saya mendapati bahwa hal ini sangat penting. Kenapa penting? Karena kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak lepas daripada mengalami perkara-perkara yang kita tidak pernah bayangkan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Oke, nah mari kita lihat firman Tuhan bersama-sama. Oke, saya minta kamu buka Alkitab. Oke, karena saya mau baca ini pelan-pelan supaya kamu boleh mengikutinya. Oke, mari kita lihat kitab Daniel pasal 6. Oke. Daniel pasal 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-12. Oke. Nah, kita lihat di sini Daniel pasal 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-12. Oke, saya baca di sini. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan. Perhatikan, mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan kepadanya atau padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah muafakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari, berarti 1 bulan, menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Perhatikan baik-baik. Nah, kemudian oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah suatu perintah. Atau begini. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Saudara dan saudari, hari ini saya mau
membawa kita untuk belajar tentang satu tema, yaitu aku percaya. Aku percaya. Nah, apa yang kita boleh pelajari daripada tema ini? Nah, saya membawa kita untuk melihat ayat 11 dulu, karena ini sangat penting. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Maksudnya apa? Oke. Maksudnya begini. Surat perintah itu sudah dibuat. Jadi maksudnya setelah sudah dibuat, pastilah waktu sudah dibuat itu diedarkan. Nah, hal yang pertama saya pelajari daripada perkara ini yaitu begini. Daniel memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Ini yang terjadi, ini yang berlaku. Daniel memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Kenapa? Saya teruskan pembacaannya. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa ia lakukan. Maksudnya dia sering kali melakukan perkara ini. Nah, gini, dari awal Daniel sudah tahu bahwa rakan-rakan sekerjanya itu tidak senang dengan dia. Saya tidak tahu kenapa dia tidak senang, karena saya baca di sini Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa mereka tidak senang karena Daniel itu mungkin berhasil di dalam pekerjaan dia pada waktu itu. Nah, begini, dari ketidaksenangan hati mereka ini, sama si Daniel, mereka merancang untuk menjatuhkan Daniel. Tapi yang luar biasanya begini, mereka mencari, maksudnya kalau mencari ini, bukan mencari yang satu tempat. Selalunya orang mencari ini, dia akan cari di semua tempat. Jadi maksudnya mereka mencari semua rangkaian keseluruhan hidup Daniel. Di mana kesalahan-kesalahan yang Daniel lakukan. Maksudnya begini, ada saja satu kesalahan yang mereka lakukan dan itu mereka mau guna pakai untuk menjatuhkan dia. Namun, dari rancangan mereka ini, mereka tidak dapat kesalahan. Mereka tidak mendapati kesalahan yang Daniel lakukan. Atau begini, mereka tidak mendapati satu kesalahan, di mana kesalahan itu mereka boleh lapor kepada raja, sehingga ia diambil tindakan, tidak ada. Maka apa yang mereka buat? Mereka berbincang. Mungkin pada waktu itu mereka pergi di satu tempat yang tertutup. Wah, mereka bincang. Apa yang kita boleh guna pakai untuk menjatuhkan Daniel? Mereka tahu bahwa Daniel itu memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Dan dari itu, maka apa yang terjadi? Mereka menggunakan hal itu untuk menjatuhkan Daniel. Namun pertanyaannya sederhana di sini. Apakah pada waktu mereka merancang itu, apakah rancangan mereka itu akan terlaksana? Iya, memang terlaksanalah sebab kita tahu cerita ini. Kemudian apa yang mereka buat? Keputusan mereka itu, mereka bawa. Dan mereka memberi cadangan kepada raja. Pada waktu mereka memberi cadangan, oh cadangan mereka bagus. Dia bilang begini, kalau boleh dalam 30 hari ini, raja buat surat. Semua orang di bawah pemerintahan raja. Jangan menyembah patung, dewa, dan apa saja. Jadi biasalah raja. Kalau seperti itu, maksudnya dia merasa bahwa ya dalam 30 hari ini
Jangan menyembah begini hanya kepada raja sajalah. Padahal kalau kita lihat cerita ini, itu sebenarnya teknik yang paling licik mereka guna untuk menjatuhkan dan berbuat jahat kepada Daniel. Namun apa yang kita boleh pelajari daripada Daniel? Daniel percaya bahwa perkara yang mereka lakukan itu pasti akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Allah yang dia sembah. Dia percaya, dia yakin sungguh bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan itu tidak akan membuatkan hubungannya dengan Allah itu putus. Dan dia yakin dan percaya, wah sangat luar biasa. Namun begini, pada masa yang sama, dari kepercayaan dia kepada Allah yang dia sembah, dia juga tahu akan ada akibat yang dia akan alami, akan ada akibat yang dia akan terima. Namun dia percaya, ini yang luar biasa. Daniel percaya, walaupun ada akibat, dia percaya bahwa Allah yang dia sembah pasti menolong dia. Pasti menolong dia. Daniel tidak tahu nih, apakah cara Allah untuk menolong dia. Tetapi dia percaya. Saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan. Mungkin kita tidak mengalami apa yang Daniel alami. Tapi dalam kehidupan kita ada saja perkara yang kita alami. Namun ini yang saya tahu. Setiap hal yang kita alami, Tuhan Yesus ada bersama-sama. Amin. Jadi kita harus meyakini dan mempercayai. Meskipun kita belum melihat perkara itu. Tetapi pada waktu kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus, kita harus mempercayai dia, jangan percaya yang alang-alang. 100% percaya. Meskipun ini terjadi dalam hidup saya percaya bahwa akan ada jalan penyelesaiannya dalam kehidupan kita. Karena saya yakin begini, pada waktu kita mempercayai dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, nah dari kepercayaan kita itu maka timbul sebuah keyakinan. Dan itu keyakinan akan membuatkan kita akan terus menjalani hidup kita penuh dengan semangat, dengan ucapan syukur dan lain sebagainya. Nah, Daniel tidak takut-takut untuk mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa pada waktu dia mempertahankan kepercayaannya, meskipun dia harus mati pada waktu itu. Hal ini terjadi karena apa? Begini. Karena Daniel memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Apakah kita juga memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Ingat, kalau kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sebenarnya kita berada di dalam satu keadaan yang mengerikan. Kenapa? Saya pikir kalau tidak ada hubungan berarti kita ada masalah. Kalau kita tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan berarti kita ada masalah dengan dia. Oke? Mungkin pada waktu kita doa kita tidak jawab, akhirnya karena Tuhan tidak jawab doa kita, maka itu yang membuatkan hubungan kita. Ini kita berkata, tidak payahlah membaca firman Tuhan. Payahlah bersekutu dengan orang-orang percaya. Sebab Bapak sama juga, begini-gini juga saya ini. Tidak juga mengalami perubahan, tidak juga mengalami mujizat, tidak juga mengalami berkat Tuhan dan lain sebagainya. Tapi dengar baik-baik. Hari ini kita mau belajar daripada Daniel. Dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dia bukan tidak mengalami masalah, bukan tidak mengalami pergumulan, dia bukan bilang tidak sakit, pasti akan terjadi. Namun begini, kalau pun perkara itu terjadi dalam kehidupannya, dia tidak akan melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, jangan sampai kita melepaskan ataupun menghancurkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan dengan hal-hal dunia ini. Karena dunia ini akan lenyap. Hanya Tuhan saja yang tidak lenyap dalam kehidupan. Pada malam hari ini, Tuhan Yesus, pada pagi hari ini,
Tuhan Yesus mau engkau belajar daripada kehidupan Daniel dengan meletakkan kepercayaannya kepada Allah yang dia sembah. Jadi kita harus meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini kita sama-sama mempertahankan kepercayaan. Karena begini, saat kita berkata, aku percaya Tuhan akan melakukan ini, Tuhan akan buat ini dalam kehidupan saya. Meskipun kita tidak melihat, tapi pada waktu kita percaya. Ingat, hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya kepada Tuhan. Jadi kita harus menjalani, menghidupi kehidupan kita ini dengan sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Namun, dalam hal kita mempercayai Tuhan, Tuhan Yesus mau kita menjaga hubungannya dengan Dia. Yang kedua yang saya pelajari di sini adalah Daniel melalui kepercayaan dia menyerahkan atau memiliki sebuah penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan itu. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Jadi Daniel tidak berhenti. Kenapa? Karena dia tahu bahwa mereka ini sebenarnya mungkin begini Beni, sudah lama mereka ini mencari kesalahan-kesalahan Daniel tapi tidak dapat. Jadi hanya satu kesalahan yang mereka jumpa dalam kehidupan Daniel. Yaitu apa? Kepercayaannya kepada Allah. Jadi Daniel bilang ini, walaupun Daniel tidak cakap di sini bahwa aku percaya, tapi melalui penyerahan dirinya kepada Tuhan, maka saya yakin itu membuktikan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Nah, begini, Daniel mendapati bahwa begini, setelah dia melanggar peraturan tersebut, dia akan masukkan di dalam gua singa. Namun apa yang dia lakukan? Dia tetap menyerahkan dirinya sepenuhnya melalui pujian, melalui penyembahan, melalui doa kepada Tuhan. Dia melakukan hal ini karena dia tahu ini yang sepatutnya dia lakukan saat menghadapi tantangan kehidupan dia. Bagaimana dengan kita hari ini? Saat kita mengalami tantangan kehidupan kita, pergumulan kehidupan kita, maka kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, ataupun kita mencari perkara-perkara dunia agar apa yang kita alami terlepas di dalam kehidupan kita. Dia juga mengerti bahwa saat dia menyerahkan hidupnya kepada Allah, maka dia akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya bahwa saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan secara penuh dengan pengertian yang benar, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak akan pernah menghancurkan hidup kita. Jadi mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk membuktikan ketidakmampuan kita. Daniel sebenarnya tidak dapat mampu. Atau begini, Daniel tidak mampu menghadapi apa yang dia hadapi pada waktu itu. Namun begini, karena dia tahu dia tidak dapat menghadapi segalanya, maka dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dari penyerahannya, maka itu membuktikan bahwa dia percaya kepada Allah yang dia sembah. Saudara begini, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Perhatikan baik-baik. Ini luar biasa tahu. Hal ini terjadi setelah Daniel menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam hal penyerahannya, apakah pada waktu itu Tuhan terus bekerja? Tidak. Tidak. Apa yang berlaku? Dia dimasukkan di dalam gua singa, karena kasih masuk sana. Tapi yang luar biasanya, kalau kita melihat cerita ini, pada waktu Daniel sudah dimasukkan di dalam gua singa, raja tidak senang tidur. Kenapa? Karena Tuhan
melakukan sesuatu di dalam kehidupan itu raja sehingga raja tidak senang tidur. Dengar baik-baik. Saat orang menjahatimu, saat orang melukaimu, jangan balas. Tapi serahkan dia kepada Tuhan. Pada waktu Anda menyerahkan hidup dia kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidupnya. Yaitu apa? Memang dia tidak merasa salah. Kadang-kadang dia merasa malu. Jadi maksudnya, saudara, kita diajar pada pagi hari ini untuk mempercayai Tuhan. Dan ini yang luar biasa, saya baca. Dan ketika sampai dekat gua itu siapa? Raja. Sampai dekat gua, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Wah, maksudnya perasaan raja pada waktu itu mungkin rasa menyesal. Memang dia rasa menyesal lah, sebab kalau kita lihat dia rasa menyesal buat itu surat. Jadi dia sendiri pergi di sana, kemudian berkata kepada Daniel. Daniel, dia bilang, hamba Allah yang hidup. Perhatikan hamba Allah yang hidup. Luar biasa. Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggup kau. Maksudnya begini, Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allah yang kau sembah itu sanggup melepaskan engkau dari singa-singa itu? Dia tanya. Nah ini yang luar biasa. Kata Daniel kepadanya, tiba-tiba bayangkan. Pada waktu itu, dia di dalam gua singa, gua itu tidak ada lampu, di gelap. Nah pastilah kalau gua ini ada lampu gelap. Raja hanya dari itu lubang berkata, Daniel, Allah yang kau sembah sanggupkah melepaskan kau? Tiba ini jawaban Daniel kepada raja. Ya raja, ikalah hidup tuanku. Wah, satu jawaban yang luar biasa yang Daniel berikan. Kenapa Daniel dapat memberikan jawaban ini? Karena singa tidak mengapa-apakan dia. Kalau singa itu mengapa-apakan dia, pasti dia tidak dapat menjawab ini. Allahku telah mengutus malaikatnya. Wah, ini dengan lantang dia berkata, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan. Jadi membuat mulut singa itu tidak dapat buat apa-apa. Mungkin malaikat datang, mungkin diikat tuh mulut singa begini. Tapi itu datang itu malaikat begitu tutup itu singa pagang begini. Kita tidak tahu kan. Hanya Daniel yang tahu pada waktu itu. Oke. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku, bayangkan, tidak bersalah. Memang Daniel tidak bersalah. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah dan di hadapan ataupun terhadap raja. Ya raja, aku tidak melakukan kesalahan. Saudara, inilah hasil yang Daniel dapat dari penyerahan dia kepada Tuhan. Bayangkan, kalau Daniel tidak menyerahkan sepenuhnya apa yang dia alami kepada Tuhan, dia tidak akan mengalami hal ini. Dia mengalami damai. Dia mengalami sukacita. Bahkan dia mengalami mujizat. Kepercayaannya menjadi berkat buat orang lain. Dia menikmati sebuah pertolongan Allah sehingga singa-singa yang ada dalam gua tersebut pun tidak mencederakan dia. Selain itu, perkara ini membuat nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Saudara, akhir cerita ini, saudara tahu apa yang raja lakukan? Ini, mari kita lihat ayat 26. Kita lihat sama-sama. Oke. Ayat 26 berkata seperti ini. Bersama ini kuberikan perintah. Nah, bayangkan maksudnya belum habis 30 hari tahu. Ini bukan hari ke-30 tahu. Belum habis 30 hari. Pastilah pada waktu surat perintah itu larangan dibuat, Daniel naik, dia kena tangkap, belum habis 30 hari. Tapi surat perintah itu telah ditukar menjadi sebuah perintah yang luar biasa. Ini. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, maksudnya di seluruh kerajaan yang dikuasai oleh Raja Darius pada waktu itu, orang dia bilang harus takut. Nah, perlu, wajib takut. Takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab apa?
Raja bilang ini, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Bayangkan, macam mana raja boleh ucap seperti ini? Sedangkan raja ini bukan orang percaya tahu. Bukan. Tapi kenapa raja dapat mengungkapkan perintah ini? Karena saya yakin hasil daripada kepercayaan si Daniel terhadap Allahnya. Dan melalui penyerahan hidupnya kepada Tuhan. Akhirnya perkataan ini keluar. Saya yakin bahwa roh Tuhan, kuasa Tuhan itu yang membuatkan dia boleh mengungkapkan. Ayat 27. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mujizat di langit, di bumi. Dia yang telah melepaskan. Siapa? Allah yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa. Saudara, pada waktu kita mempercayai Tuhan. Sebab itu, tema kita pada pagi hari ini seperti yang saya sebut awal-awal. Aku percaya. Daniel percaya. Bahwa di dalam perjalanannya sebagai seorang pemimpin pada waktu itu. Ada orang tidak suka dan sebagainya. Kita tidak lepas. Ada orang yang tidak suka dengan kita. Tapi saat kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan Allah yang luar biasa. Selain itu, ini yang Daniel terima dari Allah. Luar biasa ini. Karena dia percaya, maka dia terima sesuatu dari Allah. Ayat 29. Luar biasa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi. Wow. Maksudnya dia sudah ada kedudukan pada waktu itu. Tapi setelah peristiwa itu berlaku, dia dinaikkan pangkat. Jadi ada kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius. Dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia. Jadi saudara, mari pertahankan kepercayaanmu. Jangan biarkan dunia untuk menghancurkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan berikan kepercayaan kita ini kepada dunia. Karena kalau kita berikan kepercayaan kita kepada dunia, dunia tidak pernah memberikan jaminan sepenuhnya. Ingatlah, dalam kesengsaraan yang kita alami, dalam perkara-perkara yang kita lalui, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan menikmati yang namanya tolongan. Jadi saya ajak kita sekali lagi berjanji kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan, apapun yang berlaku di dalam kehidupan saya, ini janji saya, bahwa saya tetap akan percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami boleh bersama-sama belajar. Dan biarlah melalui apa yang kami pelajari ini akan menjadi berkat buat kami. Menjadi sesuatu yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Bapa, saya mau berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka lalui. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini dengan pergumulan, masalah, tantangan hidup dan lain sebagainya. Tuhan, kami tahu bahwa saat kami mempercayai Tuhan sesungguhnya, dan kami memiliki keintiman dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kami akan menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang sakit pada pagi hari ini, apapun jenis penyakit yang mereka alami, saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dan biarlah mereka dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan harapan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pulanglah pada pagi hari ini dengan membawa berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menyertai engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menjaga engkau sepanjang hari
hari mendatang ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati katakan bersama. Amin. Terima kasih semua. Kita jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.